kita membahas plus minusnya pernikahan. Ini perlu diuraikan oleh Imam Ghazali plus minusnya pernikahan. Soal untuk apa? Secara logika. Kalau soalnya kemarin sudah plus minusnya pernikahan dari dalil nakli, kutipan riwayat-riwayat. Sekarang dari akli. Sekarang dimulai dengan manfaat plusnya pernikahan. Ada 5. Yang pertama anak, yang kedua menyalurkan syahwat, yang ketiga mengatur rumah tangga, yang keempat memperbanyak keluarga, yang kelima mujahadah atau menempa mental karena ngerumat keluarga. Faedah pertama anak. Anak dalam menjadi manfaat pernikahan itu adalah sebagai asal yang paling pokok. Yang lain-lain 5 itu menginduk kepada aslu ini, walad ini. Nah, karena anak itu adalah menjadi pilar atau dasar dari pernikahan, maka pernikahan itu diatur, ditetapkan oleh syariat. Maksudnya apa? Supaya jenis manusia ini akan kekal, akan terus ada, tidak punah makhluk manusia. Lah syahwat segala macam itu semata-mata diciptakan Allah untuk mendorong supaya orang mau nikah kemudian berketurunan. Jadi bagi laki-laki diberi fungsi untuk membuahi sebagaimana perempuan diberi fungsi untuk dibuahi. Istilahnya di sini tidak pembuahan. Kalau pembuahan itu kan istilah medis modern ya. Kalau di sini karena masih masyarakat agraris, nanam benih. Bukan membuahkan. Nek membuahkan itu berarti apa? Nanam benih itu. Nah, ini sudah memang kehendak Allah untuk apa? Laki-laki sebagai penyebar benih, perempuan sebagai ladang yang disebari benih. Untuk kemudian benih itu melalui hubungan seksual itu terus menumbuhkan keturunan itu. Sebagaimana burung menyebarkan benih kemana-mana. Burungnya sendiri suatu saat ketangkap oleh jaring, dimakan manusia. Benih yang disebarkan oleh burung itu menumbuhkan pohon-pohon baru. Nah, sebetulnya Allah itu kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah bisa menciptakan tanpa proses seperti itu, tanpa proses pembuahan, tanpa proses hubungan seksual laki dan perempuan, ujuk-ujuk kun fayakun, langsung ada, tanpa perlu proses. Tetapi nampaknya Allah, hikmahnya Allah itu memilih ada proses, ada sebab dan akibat. Sebab hubungan seksual maka berakibat lahirnya seorang anak manusia itu. Jadi Allah bisa tanpa proses itu, tapi nampaknya memilih, hikmahnya itu memilih itu. Nah, untuk apa? Proses itu justru untuk menyempurnakan, memperlihatkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah dan ajaibnya proses tersebut. Nek cara guyon, lah iya, wong lanang ngejak wong wedok masuk kamar, lawange dikunci, listrike dipateni. Beberapa waktu kemudian kok wetenge sing wedok gedhi. Oh,
Itu kan proses. Barang setelah 9 bulan 10 hari wetenge ngempes metu jadi menungso. Kembar karo sing mlebu kamar 9 bulan yang lalu. Loh kok itu prosesnya ajaib sekali itu. Nah, sebetulnya ajaib dan luar biasa. Tapi karena sering selalu terjadi, jadi malah dianggap biasa. Sing luar biasa, sing dianggap aneh, wis mlebu kamar bolak-balik, listrike dipateni, ya wis bolak-balik rena wengi dikebut. Ora ndang duwe anak. Jadi proses reproduksi itu ajaib sekali, luar biasa, aneh, ajaib. Tapi karena saking seringnya itu terjadi, maka yang dianggap biasa yang ini. Justru yang tidak bisa beranak, tidak hamil, tidak produksi itu malah dianggap sing aneh. Loh kok gak iso ngono. Jadi Allah Maha Kuasa sebetulnya tanpa proses, tapi memang Allah menghendaki itu, dan kita semakin kagum kepada kekuasaan Allah. Kembali ke anak disebut sebagai pokok dari manfaat pernikahan. Nah, tidak hanya menjadi pokok, tapi dia disebut sebagai ibadah. Jadi pernikahan yang dipakai untuk melahirkan anak itu adalah ibadah. Asalkan tidak diniatkan untuk menyalurkan libido saja. Nah, harus steril dari dari keinginan menyalurkan seksual itu. Soalnya dicampuri keinginan seksual itu, ya ibadahnya ya berhilang, jadi tersisih gitu. Misalnya anak orang berzina itu kan hanya menyalurkan syahwat seksualnya saja, itu ya sama sekali tidak ibadah, malah dosa. Ibadah, bahkan ibadah ini dilihat dari 4 sisi. Kenapa orang melakukan hubungan seksual dengan tujuan punya anak itu disebut ibadah? Ada 4 sisi. Pertama, karena menginginkan anak itu sesuai dengan yang diinginkan, bukan yang diinginkan, sesuai dengan yang disenangi Allah, mahabbah, bukan iradah loh ya, sesuai dengan yang disenangi Allah, agar populasi manusia tidak punah. Yang kedua disebut ibadah karena itu mencari ya sesuai dengan yang dicintai Nabi, karena Nabi itu menjadikan anak umat manusia yang lahir di muka bumi ini kemudian menjadi pengikutnya itu akan menjadi kebanggaan Nabi. Jadi ibadah dari aspek kedua. Aspek ketiga, mencari berkah. Kalau punya anak, kelak anak ini akan mendoakan kita sebagai orang tua. Yang keempat, mencari syafaat jika kebetulan anak ini mati lebih dulu dibanding orang tuanya. Jadi anak orang tua mati lebih dulu, anak memberkahi dengan doa. Kalau anak mati dulu, orang tuanya masih hidup, matinya belakangan, kelak anak memberi syafaat. Jadi ngarep buri padha untunge. Jadi 4 aspek ini, niat 4 ini akan menjadikan sebagai ibadah hubungan seksual niat anak.
Sekarang yang pertama diuraikan lebih detail. Yang pertama tadi, kenapa menginginkan anak dari pernikahan, dari sebuah pernikahan dianggap ibadah, gitu ya. Ya ini yang pertama agak agak rumit. Orang awam jarang bisa memahami secara tepat. Jadi niat menikah supaya punya anak adalah ibadah karena sesuai dengan yang disukai Allah. Nah, ini penjelasannya agak panjang, kok sesuai dengan yang disenangi Allah. Imam Ghazali membuat ilustrasi kiasan ya, bahwa misalnya ada tuan punya budak. Si tuan ini menyerahkan kepada budak bibit padi lah gitu. Menyerahkan pula bersama itu peralatan dan ladang atau sawah. Bibit sudah diserahkan beserta alatnya, ladangnya sudah diserahkan juga. Ya. Si budak sudah diberi potensi, diberi kemampuan, yo wis dikai sarapan, dikai mangan gitu, disangoni gitu ya. Dibontoti gitu. Ternyata kalau si budak ini malas-malasan, tidak mau berangkat, alat pertaniannya dinganggurno, biji yang sudah diserahkan juga diletakkan begitu saja, akibatnya rusak, ya. Maka budak yang seperti ini layak untuk dimurkahi oleh tuannya, karena tuannya sudah memberikan segalanya. Kok tidak dilakukan? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Terus dalam diri laki-laki disimpan sperma, tempatnya sangat eksklusif lah. Terus kemudian ada tempat penyalurannya, yakni zakar, yang itu ada testisnya, buah pelirnya, terus ada juga majarinya, ada tolernya, selangnya, pipa ya, gitu ya. Sudah organ seksnya sudah lengkap di laki-laki. Begitu juga perempuan, sudah diciptakan rahim di tubuh perempuan, tempatnya sangat kokoh, nanti bisa menyimpan mani yang kemudian mani ini berkembang terus mengalami fase-fase perkembangannya sampai kemudian menjadi bayi. Nah, alat-alat organ seksual baik di laki-laki dan perempuan yang diciptakan seperti Allah ini gak usah, tidak berbicara, tidak ada suara, tidak ada tulisan. Ini kan nyata-nyata. Seperti tadi tuan menyerahkan alat pertanian, benih dan sebagainya tadi. Tanpa penjelasan pun harusnya paham. Apalagi ada penjelasan dari Nabi dalam hal ini, tanakahu tanasalu. Jadi kalau ada orang kok tidak menikah, itu sama dengan mengesampingkan ya perintah untuk melakukan pembuahan, untuk dibuahi, gitu ya, menganggurkan peralatan dan segalanya yang diciptakan oleh Allah. Nah, untuk punya anak. Nah, lagi di sisi yang lain, ketika memang punya anak, sudah punya anak, lahir bayi, kok bayi ini dibunuh?
atau sebelum lahir di bumi digugurkan, atau sebelum gugur ya azl, tidak ketika bersetubuh keluar sperma di luar rahim, ditokno di luar. Nah, ini berarti menghindari terjadinya kelahiran. Nah, mulai dari azl menghindari pembuahan, terus ketika sudah jadi janin digugurkan, atau kalau sudah lahir di bumi dibunuh, apalagi secara sadis dibunuh hidup-hidup dengan cara dipendam. Itu semua oleh Allah dianggap hal perbuatan yang serius kejahatannya. Ya, terus tidak hanya itu, Allah juga setelah lahir itu juga harus diberi makan ini si bayi yang baru lahir, supaya hidupannya tetap berlanjut, meneruskan tugas untuk menjaga menghindarkan kepunahan. Jadi sudah ini intinya anak menjadi tujuan utama. Bahkan kalau tujuannya memang punya anak, itu menjadi ibadah. Kok ibadah? Ya karo dari sisi ingin sesuai dengan kehendak Allah. Sisi kedua sesuai keinginan Nabi. Sisi ketiga barokahnya anak didoakan atau disyafaati anak kalau anak mati duluan. Yes, fa'in kulta